Assalamualaikum teman-teman, saya Nafisa Dusraning Tias dengan NIM 231340090, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Psikologi Kepribadian. Dosen pengampu Ibu Nina Fitriani, Esos MPD. Saya akan membahas materi tentang behaviorisme dan respon, teori B.F. Skinner. Burrhus Fredrik Skinner, yang biasanya dikenal dengan B.F. Skinner, adalah seorang psikolog, behavioris, penulis, penemu, dan filsuf sosial. Dia adalah guru besar psikologi di Harvard University dari tahun 1958 sampai dengan pensiun pada tahun 1974. Skinner memahami dan mengontrol tingkah laku memakai teknik analisis fungsional tingkah laku atau functional analysis of behavior, suatu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat, bagaimana suatu respon timbul mengikuti stimuli atau kondisi tertentu. Konsep belajar menurut Skinner lebih komprehensif dibanding dengan teori sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon tidak sesederhana interaksi langsung, melainkan melibatkan proses kompleks di mana berbagai stimulus berinteraksi dan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Skinner menegaskan bahwa perilaku manusia dapat dipahami secara ilmiah melalui pengamatan langsung terhadap hubungan stimulus, respon, dan konsekuensinya tanpa perlu melibatkan asumsi tentang perubahan mental. Menurut B.F. Skinner, kepribadian tidak dilihat dari struktur internalnya, melainkan dari perilaku manusia yang dapat diamati. Ia mendasarkan penjelasan perilaku manusia pada 3 asumsi dasar, yang juga mencerminkan prinsip-prinsip umum dalam psikologi dan pendekatan ilmiah. Yang pertama, ada perilaku mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Yang kedua, perilaku dapat diprediksi atau behavior can be predicted. Atau yang ketiga, perilaku dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Skinner membagi perilaku manusia menjadi 2 jenis. Yang pertama, tingkah laku responden atau respondent behavior. Yang kedua, tingkah laku operan atau operan behavior. Paradigma behaviorisme, khususnya yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan dikendalikan. Prinsip dasar behaviorisme Skinner, behaviorisme didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia adalah hasil dari respon terhadap stimulus lingkungan. Skinner memperluas teori ini dengan memperkenalkan operan conditioning yang berfokus pada bagaimana konsekuensi dari tindakan membentuk perilaku. Dinamika kepribadian dalam perspektif behaviorisme. Dalam behaviorisme, kepribadian dipandang sebagai kumpulan perilaku yang telah dipelajari dan terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Perkembangan kepribadian menurut Skinner sepenuhnya didasarkan pada pengalaman belajar yang berkesinambungan. Proses ini terjadi sepanjang kehidupan melalui yang pertama yaitu shaping atau pembentukan perilaku. Yang kedua yaitu generalization dan discrimination. Yang ketiga yaitu contingency reinforcement. Yang keempat yaitu kritik dan implikasi dalam dinamika dan perkembangan kepribadian. Tingkah laku abnormal. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Tingkah laku abnormal harus difahami melalui sejarah reinforcement yang diterima seseorang. Tingkah laku abnormal itu dapat diganti dengan cara sederhana, yakni dengan memanipulasi reinforcement lingkungan.
mengikuti conditioning operan dan conditioning responden. Modifikasi tingkah laku. Banyak pakar psikologi kepribadian yang menganggap teori behaviorisme sudah menjadi masa lalu dan akan semakin mengalami ekstinsi. Pembanjiran atau flooding. Membanjiri klien dengan situasi atau penyebab yang menimbulkan kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendaki. Bertahan di sana sampai yang bersangkutan menyadari bahwa malapetaka yang dicemaskan tidak terjadi. Terapi aversi. Pada kontrol diri, aversi dilakukan oleh individu sendiri. Sedang pada terapi aversi, pengaturan kondisi aversi diciptakan oleh terapis. Pemberian hadiah atau hukuman secara selektif, atau selective reward atau punishment. Tingkah laku dan bentuk hadiah atau hukuman direncanakan secara teliti. Dipilih yang paling memberi dampak efektif. Latihan keterampilan sosial atau social skill training banyak dipakai untuk membantu penderita depresi. Kartu berhadiah atau token ekonomi. Hadiah dalam bentuk kartu berharga diberikan kepada klien setiap kali klien memunculkan tingkah laku yang dikehendaki. Misalnya, memakai pakaian sendiri, makan sendiri, mengatur tempat tidur, menyapu lantai, belajar, dan lain sebagainya. Efek obat-obatan terhadap tingkah laku Skinner Box merupakan alat isolasi yang efisien, sehingga alat ini pas untuk meneliti pengaruh farmakologi terhadap tingkah laku. Karya Skinner berbeda dengan norma riset psikologi kontemporer. Pertama, Skinner memusatkan perhatiannya pada event tingkah laku yang sederhana. Kedua, dia menghendaki kondisi eksperimental dan dikontrol dengan respon subjek dicatat secara otomatis. Ketiga, dia berusaha meneliti secara intensif satu subjek individual alih-alih meneliti sekelompok subjek. Penelitian terhadap sejumlah besar subjek tidak terlalu peduli dengan variabel tak terkontrol, sepanjang variabel itu terdistribusi secara random. Ketiga, dia berusaha meneliti secara intensif satu subjek individual alih-alih meneliti sekelompok subjek. Penelitian terhadap sejumlah besar subjek tidak terlalu peduli dengan variabel tak terkontrol, sepanjang variabel itu terdistribusi secara random. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.